Haleluya, salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Berjumpa kembali dalam acara Pancaran Air Sorgawi. Tema kita kali ini adalah ganti baju. Efesus pasal 4 ayat yang ke-22 dan 24. Demikian firman Tuhan, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Ayat yang ke-24, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Saudara, aktivitas ganti baju atau ganti pakaian selalu dilakukan oleh manusia ketika ia atau manusia menyadari bahwa pakaian yang lama itu sudah bau, sudah kotor, dan kemungkinan ada virus, ada kuman bakteri yang membuat penyakit, maka pakaian itu harus segera dilepas dan diganti dengan pakaian yang baru. Nah, saudara, ilustrasi tersebut sepertinya cocok dengan tema kita, cocok dengan ayat pokok kita. Rasul Paulus memberi nasihat supaya jemaat Tuhan di Efesus mengkoreksi diri ketika masih diketemukan pakaian lama yang ada di dalam dirinya. Rasul Paulus meminta supaya mereka melepas dan kemudian mengganti dengan pakaian yang baru. Mari kita akan perhatikan apa saja yang dinasihatkan oleh Paulus untuk dibuang, untuk diganti dengan pakaian yang baru. Yang pertama, saudara, yaitu perkataan yang sia-sia. Perkataan yang tidak membangun, perkataan yang tidak memberkati, perkataan yang melemahkan, diganti dengan perkataan yang membangun dan memberkati. Efesus pasal 4 ayat yang ke-25 dan 29. Demikian firman Tuhan. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Ayat 29, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jadi saudara, kita mau koreksi, kita mau teliti, apakah masih ada kebiasaan, yaitu mengeluarkan kata-kata kotor, kebiasaan mengeluarkan caci maki, kebiasaan mengeluarkan kata-kata yang melemahkan. Maka hari ini kita mau rubah menjadi perkataan yang membangun, perkataan yang menghibur dan menguatkan, perkataan yang memotivasi, perkataan yang menjadi berkat. Yang kedua yang harus kita ganti adalah kebencian, diganti dengan cinta kasih. Efesus pasal 4 ayat yang ke-26, 31 dan 32. Demikian firman Tuhan. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Ayat 31, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi saudara, kita mau jauhi perselisihan, kita mau jauhi permusuhan, jangan simpan geram, marah, benci, kepahitan. Kita semua mau tanggalkan dan kita rubah dengan kasih mesra. Kita mau ampuni, kita sadari bahwa orang lain adalah sesama anggota tubuh Kristus, sesama ciptaan Tuhan. Kita butuh orang lain juga butuh kita. Oleh karena itu kita mau tampilkan pakaian baru, yaitu cinta kasih mesra dan kerukunan. Yang ketiga, yang terakhir saudara, yang harus kita tanggalkan adalah perbuatan cemar, perbuatan dosa, diganti dengan perbuatan yang kudus dan benar. Efesus pasal 4 ayat 28.
Demikian firman Tuhan. Orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Pasal 5 ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Jangan mencuri lagi, bekerja keras, bekerja untuk memperoleh hasil yang halal. Jauhi percabulan, jauhi persinahan, jauhi perbuatan-perbuatan dosa. Sebaliknya kita harus melakukan perbuatan yang kudus, perbuatan yang benar, perbuatan yang memuliakan Tuhan. Kita mau setia dengan pasangan kita mau ikut aturan firman, sehingga kita benar-benar sudah memakai pakaian baru dan sudah membuang pakaian yang lama. Bagian yang paling terakhir, saudara, yaitu mengapa saya dan saudara harus ganti baju? Mengapa saya dan saudara harus buang pakaian yang lama? Jawabannya ada di Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-22, pasal 5, ayat yang kelima, Efesus pasal 4, ayat yang ke-30. Jawabannya ada dua. Yang pertama, supaya saya dan saudara tidak binasa, sehat secara rohani, selamat di kehidupan kekal nanti. Dan yang kedua, supaya saya dan saudara tidak mendukakan Roh Kudus. Roh Kudus ada di dalam hidup kita, diri kita, tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Oleh karena itu jangan kotori, pastikan bersih, pastikan tidak ada virus, pastikan sudah pakai pakaian baru, sehingga Roh Kudus betah di dalam hidup kita semuanya. Demikian firman Tuhan yang dapat saya bagikan. Tuhan Yesus memberkati kita.